Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bunga ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bunga. Anggota kami beranggotakan saya sendiri, Anissa Fairuz Marani, dengan NIM 13086211081. Kemudian ada Muhammad Hilal Hakimudin dengan NIM 13086211065. Kemudian ada Muhammad Ridwan Hafiz dengan NIM 13086211078 dan Novika Dwi Ramadhani dengan NIM 13086211036. Bisa di next. Baik, pertama ada pengertian bunga. Bunga adalah batang dan daun yang termodifikasi. Modifikasi ini disebabkan oleh dihasilkannya sejumlah enzim yang dirangsang oleh komposisi fitohormon tertentu. Bunga dapat digolongkan ke dalam bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga merupakan taruk yang terkondensasi untuk menjadi organ reproduktif. Bagian-bagian di mana munculnya bunga disebut dengan brek. Bunga memiliki tangkai bunga atau panjang yang disebut dengan pedikel. Bagian pedikel ini memiliki bentuk mengembang atau swollen, spherical atau konikal yang disebut dengan thalamus atau receptacle. Daun-daun yang berbentuk bunga ditemukan pada sepal, petal, stamen, dan karpel. Bunga atau floss atau kembang adalah struktur reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga atau Divisio Magnoliophyta atau Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup dan pada bunga terdapat organ reproduksi atau benang sari dan putik. Bunga secara sehari-hari juga dipakai untuk menyebut struktur yang secara botani disebut sebagai bunga majemuk atau inflorescence. Dan bunga majemuk adalah kumpulan bunga-bunga yang terkumpul dalam satu karangan. Dalam konteks ini, satuan bunga yang menyusun bunga majemuk disebut floret. Lalu ada fungsi bunga. Suatu tumbuhan berbiji apabila telah tiba waktunya akan mengeluarkan bunga. Dan pada bunga inilah terdapat bagian-bagian yang setelah terjadi persarian atau penyerbukan dan pembuahan akan menghasilkan buah yang di dalamnya mengandung biji. Biji inilah yang kelak akan tumbuh menjadi tumbuhan baru sehingga dapatlah dikatakan bahwa bunga merupakan suatu bagian tumbuhan yang amat penting. Selain itu, bunga juga mempunyai fungsi terhadap manusia, yaitu sebagai sumber makanan, minuman, penghias ruangan, bahan obat-obatan, bahan parfum, dan untuk keperluan budaya. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Hafiz. Selanjutnya yaitu struktur bunga sempurna. Struktur bunga sempurna terdiri atas pistil, stamen, sepal atau kelopak, petal atau mahkota, dan batang. Struktur sempurna memungkinkan suatu bunga untuk melakukan penyerbukan. Selanjutnya, bagian-bagian dari bunga yaitu ada pistil dan stamen, sepal, dan petal. Pistil dan stamen bunga merupakan organ reproduktif tumbuhan. Sebagian besar bunga merupakan tipe hermafrodit, artinya memiliki kedua organ reproduktif, yaitu jantan dan betina. Organ reproduktif jantan disebut dengan stamen atau benang sari. Stamen meliputi bagian anter yang di dalamnya terdapat polen atau serbuk sari dan filamen yang merupakan penghubung anter dengan badan bunga. Serbuk sari prinsipnya sama dengan sperma, yaitu berfungsi untuk memulai proses pembuahan. Selanjutnya sepal. Pada bagian bawah bunga terdapat sepal atau kelopak. Sepal merupakan hasil modifikasi dari daun. Sepal berfungsi untuk melindungi bunga saat masih berkembang. Sepal akan membuka setelah bunga telah berkembang sepenuhnya. Selanjutnya petal atau mahkota merupakan hasil dari modifikasi daun. Petal umumnya memiliki warna yang mencolok dan cerah untuk menarik perhatian hewan-hewan penyerbuk seperti serangga dan burung. Klasifikasi bunga. Bunga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tunggal dan majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang satu tangkainya hanya mendukung satu bunga. Bunga majemuk adalah bunga yang satu tangkainya mendukung banyak bunga. Next.
Bunga majemuk. Bunga majemuk dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu satu, bagian yang bersifat seperti batang, yaitu ibu tangkai bunga atau pendukulus. Pendukulus yaitu bagian yang merupakan terusan batang atau cabang yang mendukung bunga majemuk. Ibu tangkai ini dapat bercabang dan cabang-cabangnya bercabang lagi, dapat pula tidak bercabang. Yang kedua ada tangkai bunga, pedicellus, yaitu cabang yang ibu tangkainya mendukung bunganya. Yang ketiga, dasar bunga atau reseptakulum, yaitu ujung tangkai bunga yang mendukung bagian-bagian lainnya. Next. Yang kedua, bagian yang bersifat seperti daun. Yang pertama, daun pelindung atau braktea, yaitu bagian yang serupa dengan daun yang dari ketiaknya muncul cabang-cabang ibu tangkai atau tangkai bunga. Yang kedua ada daun tangkai atau brakteola, yaitu satu atau dua daun kecil yang terdapat pada tangkai bunga. Yang ketiga ada selundang bunga atau spata, yaitu daun pelindung yang besar yang seringkali menyelubungi seluruh bunga majemuk sebelum tumbuh. Yang keempat ada daun pembalut atau Bractea involucralis, yaitu sejumlah daun-daun pelindung yang tersusun dalam suatu lingkaran. Yang terakhir, yang kelima, ada kelompok tambahan, Eucalyx, yaitu bagian yang serupa dengan daun yang berwarna hijau, tersusun dalam suatu lingkaran dan terdapat di bawah. Bunga majemuk dibedakan dalam 3 golongan, yaitu yang pertama bunga majemuk tak terbatas, yaitu bunga majemuk yang ibu tangkainya dapat tumbuh terus, dengan cabang-cabang yang dapat bercabang lagi atau tidak, dan mempunyai susunan akropetal, atau semakin muda semakin dekat dengan ujung ibu tangkai dan bunga-bunga. Berikut merupakan gambar dari contoh-contoh bunga majemuk tak terbatas. Yang kedua ada bunga majemuk berbatas, yaitu bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya selalu ditutup dengan suatu bunga. Jadi ibu tangkai mempunyai pertumbuhan yang terbatas. Pada bunga majemuk yang berbatas bunga yang mekar dulu ialah bunga yang terdapat di sumbu pokok atau ibu tangkainya. Contohnya Inflorescentia simosa. Berikut merupakan gambar-gambar dari bunga majemuk berbatas. Yang ketiga ada bunga majemuk campuran, yaitu bunga majemuk yang memperlihatkan baik sifat-sifat bunga majemuk terbatas maupun sifat bunga majemuk tak terbatas. Contohnya Inflorescentia mixta. Kemudian bagian-bagian bunga. Bunga memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama tangkai bunga atau pedicellus, yaitu bagian bunga yang masih jelas bersifat batang. Padanya seringkali terdapat daun-daun peralihan, yaitu bagian-bagian yang menyerupai daun berwarna hijau yang seakan-akan merupakan peralihan dari daun biasa ke hiasan bunga. Yang kedua ada dasar bunga atau reseptakulum, yaitu ujung tangkai yang seringkali melebar dengan ruas-ruas yang amat pendek, sehingga daun-daun yang telah mengalami metamorfosis menjadi bagian-bagian bunga yang duduk amat rapat satu sama lain. Bahkan biasanya lalu tampak duduk dalam satu lingkaran. Yang ketiga ada hiasan bunga atau periatium, yaitu bagian bunga yang merupakan penjelmaan daun yang masih tampak berbentuk lembaran, dengan tulang-tulang atau urat-urat yang masih jelas. Biasanya hingga bunga dapat dibedakan dalam dua bagian, yang masing-masing duduk dalam satu lingkaran. Jadi, bagian-bagian hiasan bunga itu umumnya tersusun dalam dua lingkaran, yaitu ada kelopak atau kaliks, yaitu bagian hiasan bunga yang merupakan lingkaran luar, biasanya berwarna hijau dan sewaktu bunga masih kuncup merupakan selubungnya, yang melindungi kuncup tadi terhadap pengaruh-pengaruh dari luar. Kelopak terdiri atas beberapa daun kelopak atau spala. Daun-daun kelopak pada bunga dapat berlekatan satu sama lain, dapat pula terpisah-pisah. Kemudian ada tajuk bunga atau mahkota bunga, atau disebut juga corolla, yaitu bagian hiasan bunga yang terdapat pada lingkaran dalam. Biasanya tidak berwarna hijau lagi. Warna bagian inilah yang lazimnya merupakan warna bunga. Mahkota bunga terdiri atas sejumlah daun, mahkota atau petala, yang seperti halnya dengan daun-daun kelopak dapat berlekatan atau tidak. Pada suatu bunga seringkali tidak kita dapat hiasan bunganya. Bunga yang demikian dinamakan bunga telanjang atau close nudus. Misalnya pada petikan dengan nama lain Euphorbia hirta.
atau hiasan bunga tadi dapat dibedakan dalam kelopak dan mahkotanya. Dengan lain, perkataan kelopak dan mahkota sama, baik bentuk maupun warnanya. Hiasan bunga yang demikian sifatnya dinamakan tenda bunga atau perigonium, yang terdiri atas sejumlah daun, tenda, bunga, atau telapak. Misalnya pada kembang sungsang dengan nama lain Gloriosa superba, dan lilia gereja yang nama latinnya Lilium longiflorum Thum. Kemudian ada alat-alat kelamin jantan atau androecium. Bagian ini sesungguhnya juga merupakan metamorfosis daun yang menghasilkan serbuk sari. Androecium terdiri atas sejumlah benang sari atau stamen. Pada bunga benang-benang sarinya dapat pula bebas atau berlekatan. Ada yang tersusun dalam satu lingkaran, ada pula yang dalam dua lingkaran. Bahwasanya bagian ini merupakan penjelmaan daun. Masih dapat terlihat misalnya pada bunga tasbih yang nama lainnya Canna-hybrida Hort. Benang sarinya yang mandul berbentuk lembaran-lembaran menyerupai daun-daun mahkota. Kemudian alat-alat kelamin betina atau gynecium yang pada bunga merupakan bagian yang biasanya disebut putik atau pistilum. Putik juga terdiri atas metamorfosis daun yang disebut daun buah atau karpela. Pada bunga dapat ditemukan satu atau beberapa putik, dan setiap putik dapat terdiri atas beberapa daun buah. Tetapi dapat pula hanya terdiri atas satu daun buah. Kalau ada beberapa daun buah, maka biasanya semua akan tersusun sebagai lingkaran bagian-bagian bunga yang terakhir. Berikut contoh gambar dari kelamin jantan dan kelamin betina pada bunga. Melihat bagian-bagian yang terdapat pada bunga atau tangkai dan dasar bunga yang tidak diperhitungkan, maka bunga dapat dibedakan dalam pertama bunga lengkap atau bunga sempurna atau disebut juga flux completus yang terdiri atas satu lingkaran daun-daun kelopak, satu lingkaran daun-daun mahkota, satu atau dua lingkaran benang-benang sari, dan satu lingkaran daun-daun buah. Bunga yang bagian-bagiannya tersusun dalam 4 lingkaran dikatakan bersifat tetrasiklik, dan jika bagian-bagiannya tersusun dalam 5 lingkaran atau pentasiklik. Kemudian ada bunga tidak lengkap atau bunga tidak sempurna atau flux incompletus. Jika salah satu bagian hiasan bunga atau salah satu alat kelaminnya tidak ada, jika bunga tidak mempunyai hiasan bunga, maka bunga itu disebut telanjang atau nudus. Jika hanya mempunyai salah satu dari kedua macam alat kelaminnya, dinamakan berkelamin tunggal atau uniseksualis. Sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.